Hey guys and welcome to Gilbert's Reef. Salam Reefers, perkenalkan nama saya Gilbert dan saya adalah penghobi akuarium air laut dari Surabaya. Hari ini saya akan mereview salah satu lampu akuarium yang baru yang ada di market, dan itu adalah lampu Noopsych K7 Pro 2. Thank you so much kepada Noopsych dan juga kepada Zoomart karena sudah mensponsori video ini dan mengirim dua lampu indah ini serta controllernya yang hari ini saya akan review. Banyak reviewers yang penasaran tentang performa lampu ini serta bagaimana warna koral di bawah lampunya, bagaimana suaranya, bagaimana mountnya, dan lain-lain. Saya sudah menggunakan Noopsych di akuarium saya selama kurang lebih 2 bulan dan telah mencatat beberapa hal untuk review ini serta kelebihannya dan juga beberapa hal penting yang harus Anda ketahui. So without further ado, let's continue. Sekarang kita akan bahas lampunya. Jika Anda lihat lampunya terlihat sangat rapi, bagus, dan keren. Heatsinknya juga termasuk heatsink yang bagus, dan salah satu hal yang saya ingin highlight itu adalah kipasnya sangat-sangat silent. Saat di depan akuarium itu gak kedengaran sama sekali suara buzzing atau humming gitu. Hal favorit lain yang saya sukai dari Noopsych ini adalah shimmernya. Bagi yang tidak tahu, shimmer itu adalah efek visual yang terjadi saat lampu itu mengenai air. Shimmernya itu sangat merata dan bagus dan tidak ada disco ball effect. Coverage lampunya mantap dan sesuai dengan yang diinformasikan di website Noopsych USA, yaitu maksimum coverage 60 cm untuk LPS and mixed reef dan maksimum coverage 45 cm di SPS reef. Warnanya juga sangat enak dilihat di mata dengan LED Osram Royal Blue, Osram Blue, Osram Cool White, Osram Green, Osram Red, dan juga 4 semi LED. So now let's talk visuals and aesthetics. Jadi kalau secara visual dan estetika itu, lampu Noopsych ini sudah sangat oke. Jadinya jika dilihat menggunakan mata telanjang tanpa alat bantu itu sudah kelihatan sangat-sangat bagus. Udah tidak perlu lagi alat bantu kayak kacamata orange. Jadinya tanpa kacamata tuh warna koralnya sudah sangat-sangat nampak, sudah kelihatan semua detailnya dan warnanya tuh sudah warna yang sesuai dengan warna alami. Jadinya kelihatan semua merah, birunya, dan hijaunya itu. Tapi kalau di kamera atau di HP, kalau mau video atau foto, itu ada dua pilihan. Bisa mengubah white balance-nya supaya lebih netral, sesuai dengan preference kita dan sesuai dengan warna alami. Atau bisa menggunakan lensa kuning, lensa orange, atau lensa coklat. Namun, tanpa lensa atau white balance juga, sebenarnya memfoto atau video itu sudah oke, tapi dengan lensa dan white balance diubah itu bisa menjadi lebih baik lagi. Oke guys, jadi ini adalah video karang otak atau Tracheophilia tanpa menggunakan lensa atau filter apapun dan tanpa mengubah white balance. Seperti kalian bisa lihat, videonya itu sudah sangat bagus, sudah jelas, warnanya terlihat dan tidak terlalu biru. Sedangkan ini adalah video koral yang sama, tapi menggunakan lensa orange. Jadi seperti kalian bisa lihat warnanya itu memang lebih jelas, lebih pekat, dan bisa lebih jelas lagi kita melihat detail-detail dan teksturnya. Cuman kalau dilihat perbedaannya, sebenarnya perbedaannya tidak jauh berbeda. Nah, sekarang kita akan membahas dari segi kesehatan koral dan bagaimana lampu ini mengefek koral di akuarium saya. Terlebih dahulu, saya ingin menginformasikan bahwa saya menggunakan 2 unit Noopsych K7 Pro 2 di akuarium LPS dan Softies Mixed Reef dengan panjang 150 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 40 cm. Koral saya adaptasikan dulu ke lampu Noopsych. Awal-awal saya peak hour-nya menggunakan Osram White di 5% dan Royal Blue dan Blue di 40%. Setiap minggu saya naikkan 1% untuk white-nya dan 10% untuk Royal Blue-nya dan Blue-nya. Jadi di minggu pertama white-nya 1, Royal Blue dan Blue-nya 40. Terus minggu depannya saya naikkan jadi white-nya 2 dan Royal Blue dan Blue-nya jadi 50.
dan minggu depannya saya naikkan lagi jadi 60. Hingga sekarang saya menggunakan white-nya di sekitar 10% dan royal blue-nya di 70%. Setelah menggunakan lampu ini selama 2 bulan, saya bisa mengatakan bahwa lampu Noobside ini sudah memenuhi kebutuhan fotosintesis koral, dan koral selalu mekar dengan bagus dan sempurna selama photo period. Di akuarium saya itu koralnya antara lain ada donut coral atau acantophilia, karang otak atau trachyphilia, euphilia seperti karang kuku, karang babut, dan karang anemon, kolang kaling kembang atau elegance coral, koral jamur Yuma, Rhodactis, dan Discosoma, Goniopora, Sinarina, Indophilia, piring gundul atau Fungia, zoa, polybintang, dan lain-lain. Warna koral bertahan dan bertambah bagus. Tidak ada yang bleaching serta growth koralnya sangat-sangat nampak. Jika kita lihat dari mount-nya itu sangat kokoh dan dapat mensupport beban lampu dengan baik. Mount juga terlihat sangat elegan dan eksteriornya terlihat keren. Bahannya juga merupakan bahan yang bagus. Serta hal yang paling saya sukai itu adalah bracket yang nempel ke akuariumnya itu terbuat dari plastik, sehingga jika terkena atau terendam air laut itu tidak akan terjadi masalah dan tidak akan menyebabkan karatan atau corrosion. Jika kita lihat controllernya, controller Noobside ini tidak terlalu besar dan tidak memakan tempat yang banyak. Controller juga hanya memiliki satu dial dan satu tombol. Ini membuat lampu Noobside sangat mudah untuk digunakan. Jika ingin men-setting waktu, tinggal tekan T setting waktunya, dan jika sudah selesai tinggal tekan lama dan itu akan memback ke home menu. Jika ingin ke kiri, maka tinggal dial ke kiri, dan jika ingin ke kanan, maka tinggal dial ke kanan. Untuk setting lampunya dan melihat manual mode dan timer mode, itu pertama kita ke K7, kita klik, dan setelah itu akan ada banyak option. Ada M, A, F, dan H. M adalah manual mode, A adalah automatic mode yang ada SPS, LPS, dan SPS LPS. Itu settingannya yang diberi Noobside. Setelah itu ada H yang digunakan untuk mentransmit settingan lampu kita ke lampu yang belum pernah di setting sebelumnya. Nah, misalnya ingin ke manual mode, kita tinggal ke M, tekan sekali dan tekan lagi. Dan itu akan ke manual mode. Ini mungkin untuk yang suka foto koral, ingin lampunya ekstra biru. Jika ingin kembali ke auto, kita tinggal back ke menu, kita pilih A dan kita pilih settingan yang kita pakai sebelumnya, yaitu LPS. Setelah itu kita tinggal back dan itu akan berubah menjadi settingan yang kita pakai sebelumnya. Namun terdapat 3 hal penting yang Anda harus ketahui tentang Noobside sebagai sedikit input dan feedback. Yang pertama, di mount terdapat beberapa skrup atau screw yang terkadang tidak cocok untuk lubang tempat masuknya. Seperti yang saya alami dan beberapa kawan lain alami, terdapat beberapa skrup terutama di daerah ini, di mana sangat sulit untuk memasukkan skrupnya ke dalam lubang. Namun setelah pelan-pelan memasangnya dan mendapat bantuan dari teman, akhirnya berhasil dipasang. Pastikan untuk menyiapkan screwdriver atau obeng dan otot kalian, karena dengan lampu ini memasang dengan tangan saja belum cukup. Saya juga ingin menambahkan bahwa setelah saya memasang skrup di lampu dengan sukses dan saya juga pasang lampunya ke atas akuarium, tidak ada masalah apapun dan lampunya tetap kokoh. Yang kedua, lampu Noobside seperti lampu LED yang bagus lainnya menghasilkan heat, dan jika tangan diletakkan di bawah lampu maka akan hangat dan panas. Temperatur akuarium saya sebelum menggunakan Noobside adalah sekitar 24 derajat Celcius, dan setelah menggunakan Noobside itu menjadi sekitar 26 derajat Celcius. Jika ingin menggunakan lampu Noobside di reef tank Anda, pastikan juga menyiapkan kipas angin, memasang chiller di akuarium atau menggunakan akuarium di ruang ber-AC. Jika akuarium sudah menggunakan chiller atau di ruang ber-AC, ini tidak akan menjadi masalah atau problem. Seperti saya, temperatur air naik dari 24 menjadi 26 itu tidak menyebabkan masalah apapun. Dan yang ketiga, controller mudah kehabisan baterai, dan saya sarankan untuk selalu mengecas controller sebelum ingin menggunakan controller tersebut, atau selalu mengecas controller.
Ini bukanlah masalah besar jika setting hanya ingin dilakukan pada awal, di mana controller akan digunakan lagi hanya jika Anda ingin menggunakan manual mode atau melakukan hal lain. Dan ini juga tidak akan menjadi masalah jika controller selalu Anda cas. Overall, lampu Noobside K7 Pro 2 ini adalah lampu yang sangat-sangat worth it. Terlepas dari kekurangan yang saya sebutkan tadi, lampu Noobside sangat bagus dan outputnya tidak mengecewakan. Apalagi jika difaktorkan harganya yang ekonomis dan murah untuk lampu model seperti itu. Saya sangat puas dengan hasil lampu ini. Koral saya bertumbuh, warna koral bagus, enak dilihat di mata, dan juga enak saat direkam menggunakan kamera atau HP. Di video selanjutnya, saya akan memposting tutorial menggunakan controller Noobside yang lebih in-depth. Serta saya akan memposting video tentang 5 ikan hias air laut yang cocok untuk pemula atau beginners. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk mendukung saya dan memberi saya semangat untuk lanjut membuat video, informasi, dan edukasi. Terima kasih, thank you for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya.